Ustazah record ya. Oke, Zaki juga tidak ada, Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah. Siapa? Iya, Zaki. Zaki. Zaki beda, Zaki. Kemana, Ki? Dia bilang hari Senin mau datang ke sekolah. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya alhamdulillah kita bertemu lagi di hari Jumat yang penuh berkah ini. Semoga anandaku sekalian itu telah melaksanakan hal-hal ibadah di hari Jumat seperti membaca surah Al-Kahfi, memotong kukunya, ya dan bersedekah juga ya. Ya, jadi kalau misalnya belum bersedekah langsung ke orang, mungkin punya kotak infaknya sendiri di rumah, ya itu saja diisi ya, diniatkan sebagai infaknya di hari Jumat. Ya, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan untuk kita semua. Jadi anandaku yang kelas 7 reguler itu senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai idola utamanya ya. Jadi itu sebagai pembuka dari Ustazah. Afwan Ustazah tadi agak lambat sekitar 3 menit karena masih sementara loading tadi laptopnya Ustazah, dan Ustazah harus mencari tempat di sekolah karena semua gurunya sedang mengajar dan tidak mungkin mengajarnya itu berdekatan ya, karena suaranya akan ya terpantul-pantul ke sana kemari seperti itu. Ya, jadi seperti biasa Ustazah mengingatkan bahwa penilaiannya Ustazah itu terkait kehadiran kalian, kemudian terkait keaktifan kalian, kemudian tugas-tugasnya ya. Termasuk kalau Ustazah berikan tugas dalam bentuk Zoom seperti ini, ataukah tugasnya dalam bentuk mandiri saja ya. Ustazah juga sudah kirimkan atau buatkan worksheet untuk kalian, worksheet at helper yang sudah mengambil bahannya di sekolah, berarti sudah lihat map birunya, isinya itu adalah soal-soal tentang pecahan ya. Ada 2 jenis ya sebenarnya nak, ada pecahan dan bilangan berpangkat, tapi kita belum masuk di bilangan berpangkat, nanti Ustazah akan jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Jadi kita masih fokus di pecahan. Kemudian perlu Ustazah sampaikan bahwa Ustazah tidak akan menyampaikan bahwa hari ini kerja halaman ini, tidak ya. Tetapi mulai dari sekarang kalian silahkan untuk mengerjakan soal-soal yang ada di worksheetnya khusus untuk pecahan. Kalau kalian tidak tahu, silahkan bertanya kepada Ustazah Nani. Mungkin bertanya, Ustazah satu halaman itu harus dikerjakan semua. Itu lebih bagus. Tetapi Ustazah kasih keringanan, dikerjakan 10 ya, minimal 10. Mau kerja 10 boleh, mau kerja 11 boleh, 12 boleh. Kalau kerja semua jauh lebih bagus ya, supaya lebih banyak latihan ya. Jadi satu halamannya itu kan terdiri sekitar lebih dari 20 mungkin soal ya. Jadi minimal kalian kerja 10. Yang mana tidak boleh kalau kalian cuma kerja 1, kalian kerja 2. Kapan dikerjakan Ustazah? Terserah kalian, kapan waktu luangnya. Kalau kamu ingin menyelesaikannya di hari Sabtu Ahad, itu juga boleh. Ustazah boleh bertanya, boleh banget ya. Jadi Ustazah Nani kalian bisa bertanya kapanpun, mau bertanyanya malam, mau bertanyanya subuh, tapi ya tetap bergantung dari waktunya Ustazah bisa membalas atau merespon chatnya kalian. Itu insya Allah hari ini kita masih bahas pecahan ya. Jadi Ustazah akan kirimkan, share worksheetnya ya, share potongan worksheetnya ya. Jadi Ustazah sudah screenshot potongan dari worksheetnya, silahkan disesuaikan dengan yang sudah dapat worksheetnya. Afwan tadi Ustazah juga kirim file ke grupnya ya, siapa tahu ada yang belum mengambil soal-soalnya, itu bisa dilihat. Oke, jadi Ustazah hari ini fokus untuk mengecek kalian paham soalnya atau belum ya. Jadi Ustazah akan sampaikan cara kerjanya. Kalau yang sudah paham ya boleh langsung dikerjakan saja.
sambil menyimak juga penjelasannya dari ustazah. Untuk pecahan kalau tidak salah itu ada 16 lembar itu ya, memang banyak. Ya memang nak, kalau matematika kalau kalian ingin mahir memang harus sering-sering latihan. Tidak bisa itu kalau matematika kalian hanya ditanya paham tapi tidak pernah mengerjakan soal, berarti itu tidak akan terlatih namanya ya. Jadi memang kuncinya adalah sering berlatih. Ustazah akan share screen. Oh ya, suaranya Ustazah terdengar jelas, Gina? Kedengaran, Ustazah. Iya, jelas ya. Kalau misalnya kurang jelas, silahkan japri atau langsung menyampaikan. Ustazah keluar. Ustazah akan share screen ya. Oke. Ya, minta tolong bertanya ya kalau ada yang tidak dipahami. Ya, jangan diam-diam, karena kalau kalian diam, asumsinya ustazah bahwa oh, Ananda ini sudah paham. Kemudian jangan pernah malu bertanya sama Ustazah Nani ya. Ustazah Nani itu senang kalau kalian bertanya. Itu artinya kalian belajar dan kalian ingin mencari tahu ya. Ustazah cek kembali, terdengar jelas suaranya Ustazah Nani? Jelas Ji atau putus-putus? Putus-putus. Sedihnya aku putus-putus. Kalau sekarang bagaimana? Sudah merdu? Oke ya. Untuk worksheet pertama ya, jadi Ustazah rekam ini. Nanti Ustazah share link YouTube-nya Ustazah. Nah, ya, jadi untuk worksheet yang pertama itu ini tentang pecahan senilai ya. Jadi ini sudah pernah sebelumnya dikerjakan. Ini sebenarnya penyederhanaan ya. Pecahan pertamanya itu lebih besar nilainya ya, besar angkanya. Berarti bentuk penyederhanaannya adalah yang sebelah kanan. Ya, berarti 13 disederhanakan menjadi 1. Berarti berapa kira-kira yang cocok kalau disederhanakan dapatnya 2? Ada yang tahu kira-kira berapa nilainya di situ? Ya. Itu artinya dari 13 berubah menjadi 1. Ya, berarti dia dibagi 13 ya. Dibagi 13. Kalau dari kanan ke kiri artinya 1 dikali 13 dapat 13. Berarti kalau dari 2 ke sebelah kiri berarti sama perlakuannya, dikali 13 ya. Jadi 13 per titik-titik ya sama dengan 1/2. Afwan Ustazah tulis ulang ya. Jadi 2-nya Ustazah, ya. izin sholat Jumat. Iya, silakan Alki. Tenang ya, Ustazah rekamkan Jeki. Jadi nanti menonton Maki. Nah. Oke. Jadi 13 ya. Apa Nai? Nai mau menjawab? Angkat tangan. Ya, berapa Nai? 26. Oke, betul 26. Jadi dari pecahan 13 per 26 itu disederhanakan menjadi 1/2. Dari mana? Jadi masing-masing pembilang maupun penyebut itu dibagi 13. Ya, sama dengan ini nomor 4 ya. Nomor 4, 7 berubah menjadi 1. 7 diapakan supaya menjadi 1? Ingat kalau pecahan senilai itu hanya bisa dikali atau dibagi ya. Ya, jadi kalau dari 7 jadi 1 itu artinya dibagi 7 ya. 7 bagi 7 hasilnya 1, berarti sama halnya dengan 28, perlakuannya harus sama, harus dibagi 7 juga, nanti dapat 4 seperti itu. Di worksheet 1 ya, worksheet 1. Ada pertanyaan di worksheet 1? Talia bisa, Talia? Hiro bisa? Ya, bisa Talia? Jadi Ustazah itu misalkan kan di atasnya kan 7, yang di sini 7/28.
baru dibagi 7 jadi hasilnya 1. 7 bagi 7 hasilnya 1 jadi di bawah juga 7. Jadi Iya. kalau misalkan angkanya 5 misalkan 5 per 25 begitu. Ya, 5 per 5 juga yang 25. di bawahnya dibagi. Ya, harus perlakuannya sama, Nak. Ya, coba kita cek nomor 9. 30 bisa berubah jadi 5. Diapakan itu? 30 berubah jadi 5. Dibagi atau dikali kira-kira? 29. Berapa tadi? 30. 30 berubah jadi 5. Dibagi atau dikali? Yang bisa jawab? 30 berubah jadi 5 diapakan? Kalau dibagi nggak mungkin. 30 diapakan sehingga bisa menjadi 5? Kalau dikali berapa? Kalau dibagi berapa dapat 5? Yang bisa jawab langsung menyahut saja. Dibagi 6. Oke, dibagi 6. Maisha ya. Ya, jadi 30 berubah jadi 5 itu dibagi 6. Berarti sama saja dengan bilangan yang di bawah. Ada bilangan kalau dibagi 6 dapatnya 9. Ya, ada bilangan, tapi bilangan itu masih tanda tanya. Kalau dibagi 6 dapatnya 9. Bilangan apakah itu? Nanti cari tahu ya. Jadi ada bilangan kalau dibagi 6 dapatnya 9. Ya, jadi itu adalah isinya ini. Kotak yang kosong. Ustazah pindah ke worksheet yang kedua. Jadi ini tentang pecahan senilai ya. Kalau kalian misalnya mau cari tahu, misalnya mau belajar lagi, coba cari aja materi tentang pecahan senilai. Ya, pecahan senilai itu sebenarnya maksudnya memang berbeda angkanya, tetapi sebenarnya nilainya sama ya. Antara kiri dengan kanan itu sama nilainya, meskipun berbeda angkanya. Kenapa dikatakan sama nilainya? Karena ada tanda sama dengan. Ini tanda sama dengan itu bukan tanda sembarang tanda, nah ya. Artinya tanda sama dengan itu artinya ruas kiri, bilangan yang ada di kiri sama nilainya dengan bilangan yang ada di sebelah kanan. Itu artinya senilai. Memang berbeda angkanya, tetapi sebenarnya nilainya sama. Oke, Ustazah move to worksheet yang kedua. Ya, untuk worksheet yang kedua itu tentang menyederhanakan ya, simplest form ya, bentuk yang paling sederhana. Berarti menyederhanakan. Ya, kalau menyederhanakan cari bilangan yang bisa membagi pembilang dengan penyebutnya. Contoh nomor 2. Nomor 2, 8 per 16. Masing-masing bisa dibagi berapa untuk disederhanakan? Soalnya kalau dibagi 2 ya. Dibagi berapa, Nai? 8. Oke, dibagi 8. Kalau dibagi 8, dapat 1. Yang di bawah juga dibagi 8, dapat 2. Ini, apakah masih bisa disederhanakan? Sudah tidak ya, makanya dikatakan simplest ya. Kalau tambahan ST itu berarti paling sederhana ya. Bentuk yang paling sederhana sudah tidak bisa dibagi lagi. Kalau misalnya, ya itu ya. Jadi ini juga dikerjakan. Ustazah move ya. Kecuali ada yang mau langsung bertanya, baru Ustazah jelaskan ulang. Jangan malu bertanya ya. Talia, Alia, Hiro, Maisha, dan sebagainya yang hadir hari ini. Jika ada yang ditanyakan, langsung menyahut. Afwan Ustazah, Jangki dulu pergi, Jangki dulu pindah. Masih mau dulu bertanya. Tahan Ustazah ya, tahan. Oke, Ustazah move ke worksheet yang ketiga. Worksheet ketiga, ini tandanya apa? Compare, ya. Apa artinya compare? Mau diapakan itu? Bahasa Inggris ini. Compare berarti tahu yang mana yang besar, yang kecil. Ya, betul ya. Mau ditahu yang mana besar, yang mana kecil, yang mana sama. Compare itu artinya membandingkan ya. Dibandingkan antara sebelah kanan sama sebelah kiri. Menggunakan tanda tanda ini ya. Ini tanda apa namanya, Nak? Kalau seperti ini.
Ini besar atau kecil? Kecil ya. Kadang ada yang mengatakan kecil kurang, boleh juga kecil atau kurang. Intinya K ya. Kalau tarik ke garis membentuk huruf K. Kalau ini bacanya Besar. ya lebih besar. Kalau ini sama dengannya. Jadi kita perhatikan. Ada yang tahu caranya? Ustazah ambil contoh 6/9 ya. Sama 7/8. Ya, Hiro, bagaimana caranya Hiro? Ada yang tahu caranya bagaimana? Ya. Di gambar itu Apa? untuk tanda kecil sama Kenapa, Nak? ditaruh di atau digambar itu yang kecilnya. Ditarik di tengah-tengahnya. Tanda. Iya. Iya, tandanya. Ditaruh di tengah-tengahnya. Maksudnya itu 6/9, apakah lebih besar dari 7/8 atau kurang dari 7/8? Ya, lebih kecil atau kurang ya, sama ya, kecil atau kurang. 6/9 apakah besar, lebih besar atau lebih kecil dari 7/8? Ada yang tahu cara kerjanya bagaimana? Atau ada yang tahu langsung menyahut. Begini Ustazah, aku tahu sekali itu. Ya, kalau ya Alia senyum. Tahu Alia bagaimana caranya? Tidak. Tidak. Kalau seperti ini sebenarnya bisa dibuat pecahan senilainya. Kalau mau simpelnya itu langsung dikali silang saja ya. 6 kali 8, 48. 7 kali 9 itu berapa 7 kali 9? 63. 63. Sekarang perhatikan 48 itu besar atau kecil dari 63? Kecil. Kecil ya. Nah, berarti tandanya seperti itu. Berarti kalau jawab begini deh. Ya. Gitu Ji ya. Itu cara cepatnya, tapi sebenarnya asalnya dari mana? Asalnya itu dari pecahan senilai. Pecahan senilai maksudnya bagaimana? Kita cari pecahan yang penyebutnya bisa dibagi 8, bisa juga dibagi 9. Berarti kali saja 8 kali 9 itu 72. Nah, berarti 6 kan 9-nya berubah jadi 72. 6-nya berarti berubah jadi apa? 9-nya berubah jadi 72 itu kan dikali 8 ya. Berarti 6-nya juga harus dikali 8. Makanya dapat ini 48/72. Kalau 7/8 kita ubah penyebutnya ya menjadi 72 juga supaya sama-sama Ki penyebutnya sama pecahan yang pertama. 8 ke 72 itu kan dikali 9. Berarti 7-nya juga harus dikali 9. Dapat 63. Sekarang kalau penyebutnya itu sudah sama, sudah bisa Ki bandingkan. Jadi 48/72 sama 63/72. Ya. 48/72 dibandingkan dengan 63/72. Berarti kan sudah perhatikan 48 itu kecil, maka tandanya kecil atau kurang dari. Jadi ini caranya yang panjang ya. Tapi kalau mau ringkas seperti tadi, kali silang saja. Contoh lainnya misalnya yang nomor 3 ya, kali silang saja. 2 kali 5, 10. 1 kali 10, 10. Sama, berarti tanda apa yang cocok untuk nomor 3? Sama dengan, betul. Berarti nomor 3 itu pecahannya senilai Ji. Ada pertanyaan di sini di worksheet yang ketiga? Kalau misalnya besar itu saja tidak mengerti Kak. Kalau besar, contohnya yang bagaimana ya? Contoh misalnya Ustazah ambil contoh lain ya, 1/2 sama 2/5 ya, 1/2 dengan 2/5.
Bagaimana tadi caranya? Kali silang aja ya. 1 dikali 5 hasilnya 5. 2 dikali 2 hasilnya 4. Sekarang saya tanya, bacanya dari depan ya, kalau membandingkan 5 itu besar atau kecil dari 4? Besar. Besar, maka tandanya besar, lebih besar. Oh iya, tapi tanda lebih besarnya kasih simpan di soalnya ya. Nah, jadi sini ya. Jangan sampai kalian tulis besarnya cuma di sini saja. Bukan ini sebenarnya mau dibandingkan, tapi ini soalnya. Ini soalnya. Jadi di sini Ki tulis Ki. Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, jadi ini Ustazah record ya. Nanti kalian bisa nonton kembali. Kalau Ustazah pernah bilang ini, apalagi itu diputar ulang saja. Nanti Ustazah share link YouTube-nya Ustazah, nah dinonton ya. Oke, Ustazah bisa move ke worksheet 4? Kita move. Oke, fraction from least to greatest ya. Order. Ada yang tahu mau diapakan ini? Order the fraction from least to greatest. Yang tahu langsung menyahut mau diapakan ini? Mau diorder, mau dipesan. Ada yang tahu? Diurutkan dari Iya, yang terkecil betul. sampai yang terbesar. Oke, siapa suara itu? Tali. Siapa? Alia. Alia. Oke, Alia. Betul, ini Talia, Ustazah Talia. santai, nak santai, jangan serang Ustazah. Afwan jaringannya ini Ustazah. Aduh, kenapa kan mirip sekali nama Ata? Ya, jadi Talia menjawab tadi bahwa mau disusun, mau diurutkan dari pecahan yang paling kecil ke pecahan yang paling besar. Kalau mau mengurutkan seperti ini, samakan dulu semua penyebutnya ya. Ustazah ambil contoh yang ketiga. 1/4, 1/2, sama 4/8. Ini tidak muat, Ki. Di sini saja ya, 4/8. Ya. Ya, kita samakan dulu semua penyebutnya ya. Karena berbeda-beda penyebutnya, coba kita cari bilangan yang bisa dibagi 4, bisa juga dibagi 2, bisa juga dibagi 8. Bilangan apakah itu? Ya, jadi cari bilangan yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 2, bisa dibagi 8. Ada yang tahu bilangan apakah itu? 2. Berapa? 2. 2. Yang bisa dibagi 4. Apa 8. Ya, oke, 8 ya. Ingat, pasti bilangannya lebih besar ya. 8 bisa dibagi 4, oke. 8 bisa dibagi 2, oke. 8 bisa dibagi 8, oke ya. Jadi kita ubah semua penyebutnya nak menjadi 8 ya. Jadi 1/4 kita ubah penyebutnya jadi 8. Ini materi yang pertama tadi. 4 berubah jadi 8. Oh, dikali 2. Berarti yang di atas juga harus dikali 2. Lanjut. 1/2 harus juga diubah penyebutnya menjadi 8. Dikali berapa ya? Oh, kali 4. Berarti yang di atas juga harus dikali 4. Ini tahu penyebut 8 nih. Perlukah diubah? Tidak usah ya. Kan sudah 8 penyebutnya. Oke, sekarang perhatikan. 2/8, 4/8 dengan 4/8. Yang mana paling kecil? Yang mana paling kecil, nak? 2/8. Oke, 2/8. 2/8. Aslinya itu pecahan berapa? 1/4 ya. 1/4. Jadi pecahan soalnya yang ditulis ya. Ini cuma membantu yang Ustazah lingkari. Sekarang sama Ki Ustazah, 4/8, 4/8. Yang mana duluan ditulis? Terserah kita, tidak ada masalah. Kan sama, Ji. Jadi urutan selanjutnya ya 1/2 sama 4/8. Jadi ini sebenarnya sudah berurut ya. Oke.
Ustazah kasih lagi satu contoh, nah. Satu contoh lagi diurutkan 1/2, 1/3, sama 2/5. Saya mau tanya dulu, kalau begini kira-kira pakai penyebut berapa, Ki? Pilih bilangan yang bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Bilangan apakah itu? 5. Berapa, nak? 5. 5. Namanya 5 bisa dibagi 3. No. Yang dibagi 30. habis ya. Berapa, Hiro? 30. Oke, kita pakai 30. Ya, mungkin ada yang mau menjawab yang lain, tidak ada masalah, tapi 30 itu bisa ya. Oke, jadi 1/2 kita ubah penyebutnya menjadi 30. 2 berubah jadi 30. Diapakan itu? Dikali berapa? Ingat cuma kali dan bagi ya. 15. Oke, dikali 15. Berarti yang di atas 1 juga harus dikali 15. Dapat. Sekarang 1/3. Kita ubah juga penyebutnya menjadi 30. 3 berubah jadi 30. Diapakan itu? Diapakan, Alia? Dikali 10. Oke, Alia apa kali ya? 10. Oh iya, Alia, Naila ya. Yang mana saja lah. Karena kalian ketawa Alia, jadi aku sebutin namanya. Jangan sampai ketawa jadi tidak pahami, Ki. Aduh. Ya, jadi dikali 10. Berarti yang satunya juga harus dikali 10. Dapat deh. Oke, lanjut. Kita ke 2/5. 2/5 penyebutnya juga mau kita ubah menjadi penyebut 30. 5 berubah jadi 30. Diapakan itu? Kali 6. Oke, 6. Berarti yang duanya juga harus dikali 6. Dapat 12. Oke, kita urutkan. Yang mana paling kecil? 10/30. Oke, berarti urutannya adalah 1/3 dulu. Kemudian, ini ya. Kemudian 2/5. Kemudian 1/2. Oke. Inilah urutannya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah boleh izin minum. Nah. Bisa? Kalau misalnya masih malu-malu sampaikan belum bisa, nanti chat Ustazah nah. Kita pindah. Wow, ini ada yang tahu mau diapakan ini? Mau dikasih jadi pecahan campuran. Oke, improper fraction itu pecahan biasa, mixed number itu pecahan campuran ya. Tapi pecahan campurannya dalam bentuk paling sederhana. Berarti kalau misalnya nanti dapat pecahan campurannya, sederhanakan Ki lagi. Jadi seperti ini nak ya. Jadi pecahan itu baru bisa diubah jadi pecahan campuran jika pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Jadi kalau misalnya kalian dapat 5/9 mau diubah jadi campuran, tidak bisa Ustazah ya, tidak bisa. Jangan sampai kalian dapat pengecoh, soal pengecoh seperti itu, mau diubah jadi pecahan campuran, tidak bisa. Memang tidak bisa, karena syaratnya itu harus bilangan di atasnya itu harus lebih besar dari bilangan yang di bawah. Oke, kita pakai cara pembagian. 13/2 artinya 13 dibagi 2. Ya, jadi kita pakai pembagian, bilangan yang di atas itu di dalam, bilangan yang di luar, yang di bawah itu di luar. 13 bagi 2. 13 bagi 2 berapa? Perkalian 2 yang hasilnya 13 atau mendekati 13. 6. Oke, 6 ya. 6 kali 2, 12. Dikurang sisa 1. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang kita buat pecahan campurannya. Atas, bawah, samping. Ya.
Apakah ini bisa disederhanakan? Sudah tidak ya. Jadi yang disederhanakan itu hanya pecahannya. 1/2 itu paling sederhana. Jadi tidak bisa diapa-apakan. Seperti ini nih bentuknya. Sekarang saya mau tanya coba yang nomor 3. Berapa pecahan campurannya? Ustazah kasih waktu 2 menit. Dicari nomor 3. Nanti Ustazah langsung tanya saja ya. Tidak usah dikirim ke Ustazah Nani. Nanti langsung Ustazah tanya namanya. Baru disampaikan. Oh segini Ustazah. Nomor 3 ya. Pecahan campurannya nomor 3. Dan untuk ini sering baca buku. Olahraganya setiap hari berapa menit? Oke, selanjutnya Rasya. Bagaimana sholat 5 waktunya tepat waktu setiap hari? Ustazah, Ya. Kenapa Talia? Sudah dapat? Silakan disebutkan jawabannya. 4 4. 4/5. Oke, 4/5. Ada jawabannya yang berbeda? Sama. Oke, sama dia. Sama. Karena ini sudah betul. Ya, betul. Jago semua Mija ini siswa aku, he. Sisa yang belum hadir atau yang tidak pernah menyahut-menyahut. Ya, Ustazah move. Worksheet 6. Kalau worksheet 6 kebalikannya ya, campuran menjadi pecahan biasa. Jadi caranya langsung saja kali baru tambah ya, kali kemudian tambah. Kali kemudian tambah. Berarti 10 kali 5, 50. Tambah 7, 57/10. Jadi itu Ji, kuncinya. Kali baru tambah. Kali baru tambah. Kalau masih bisa, ini kan ada keterangan simple form ya. Kalau bisa disederhanakan, disederhanakan. Tapi kalau 57/10 itu sudah tidak bisa disederhanakan ya. Jadi kuncinya tadi kali baru tambah. Kita pindah ke worksheet ke-7. Masih sama Ji. Sama Ji caranya ini ya. Pecahan biasa jadi pecahan ya campuran ke biasa, biasa ke campuran ya. Jadi kalau ini 3 kali 3 9 tambah 2 11/3. Jadi sisa isi saja per 3. Kita pindah ke worksheet 8. Wow. Nah, kalau worksheet 8 ini kan penjumlahan biasa sama pengurangan biasa ya. Kemudian penyebutnya juga sudah sama. Jadi harusnya di sini langsung kerja saja ya. Cara yang pertama sebenarnya kalian boleh ubah yang campuran menjadi pecahan biasa boleh. Ya, campuran menjadi pecahan biasa boleh. Boleh juga langsung kerja. Contoh nomor 1 kita langsung kerja. Jadi bilangan yang di depan pecahan itu ditambah, yang sesamanya pecahan ditambah. Saya tulis di bawah ya. Jadi 9 ditambah 1 ya. Ditambah jangan tambah deh. Kemudian sesamanya pecahan ya. 11 2/23 ditambah 20/23. Nah, jadi ditambah yang sesamanya bilangan bulat, pecahan sesamanya pecahan. 9 tambah 1
10, 11 tambah 20 itu 31 per 23. Nah, sekarang perhatikan pecahannya. Pecahannya itu, Nak, pembilangnya itu lebih besar dari penyebut. Itu artinya 31 per 23 itu bisa dijadikan pecahan biasa, pecahan campuran lagi ya. Jadi 10, kemudian 31 per 23, campurannya berapa? 31 per 23, ada yang tahu? Pecahan campurannya berapa? Langsung menyahut yang tahu campurannya 31 per 23, pecahan campurannya. Satu 8 per 23 ya. Oke, 18 per 23. Jadi 10-nya dengan 1 itu kita tambah, Nak. Ya, tambah. Jadi 11 8 per 23. Sebenarnya kalau bentuknya seperti ini benar ya. Cuman kalau dapat pecahan yang pembilangnya lebih besar, ubah lagi menjadi pecahan campuran. Maka hasil akhirnya itu 11 8 per 23. Kemudian kalau misalnya Ananda lebih suka kalau diubah semua jadi pecahan biasa, boleh juga ya, karena biasanya kendalanya itu di pengurangan. Jadi sarannya Ustazah kalau dapat pengurangan sebaiknya diubah menjadi pecahan biasa. Contoh ini, Nak ya, contoh ini ya, nomor 5. Masa 11 kurang 14 nanti kan dapat negatif. Makanya untuk nomor 5 itu untuk pengurangan sebaiknya ubah pecahan biasa ubah pecahan desimal pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, baru kita kurangkan. Nah, jadi ubah dulu jadi pecahan biasa supaya nanti dapatnya bukan minus. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Kalau begitu kita cukupkan ya, karena waktunya juga sudah habis. Ya, jadi Ustazah record ini ya, supaya kalian bisa lihat kembali. Oke. Jadi karena kita sudah sampai di worksheet 8, harusnya sudah bisa lancar mengerjakan. Sekali lagi Ustazah sampaikan, kerjakan minimal 10 nomor di setiap halamannya, 10 ke atas. Kemudian tidak ada jangka waktunya itu sekitar 2 pekan diselesaikan semua. Jangan menunda-nunda, kalau mau lebih cepat selesai itu jauh lebih baik. Kemudian nanti cara periksanya Ustazah, kalian kembalikan worksheetnya ya. Karena kalau di foto mungkin Ustazah kurang cepat bisa memeriksa. Karena sebenarnya memberikan tugas itu jauh lebih gampang dibandingkan harus memeriksa. Ya. Jadi kemungkinan nanti kalian akan mengirim kembali worksheet yang sudah dikerjakan. Cukup sekian Anandaku sekalian ya. Terima kasih sudah join tepat waktu, sudah memperhatikan dengan baik. Kalian luar biasa. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya kepada Ustazah Nani. Ustazah kembalikan kepada Ananda Sekar untuk menyiapkan. Sudah siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, angkat Angkat tangan, tundukkan kepala dari mulai Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, silakan, enggak usah out ya, langsung move ke pembelajaran selanjutnya. Oke, Anandaku, kita masih lanjut ya. Meskipun sudah tidak ada siswa di roomnya Ustazah, tapi Ustazah lanjut supaya kalian bisa langsung menyelesaikan semua tugas-tugasnya di bagian pecahan ya. Cuma sebenarnya masih ada yang kurang lengkap sih, karena tidak ada pecahan desimalnya, tidak ada persennya. Nanti Ustazah carikan kembali soal-soalnya ya.
Jangan resah dan gelisah. Ini pernah puasa. Oke, kita ke worksheet yang ke-9 ya. Worksheet ke-9 itu multiply, artinya mau dikali ya, perkalian. Jadi kalau tanda titik itu itu di matematika itu bisa diartikan sebagai perkalian ya. Jadi ini sama saja sebenarnya artinya dengan 6 kali 6 per 9 ya. Seperti ini sebenarnya kalian boleh sederhanakan ya. Kalian boleh menyederhanakan. Cara pertama kalian kali aja atas dengan atas ya. 6 kali 6 36 per 9. Kemudian kalian sederhanakan. Masing-masing bisa dibagi 9, 36 dibagi 9, 4. Oh, dapat ya, 4. 4 ya, 4, 36 bagi 9 kan 4 ya. Oke, boleh juga dengan cara seperti ini kalian sederhanakan. Intinya atas sama bawah itu kan sebenarnya pembagian ya. 6 dibagi 3 dapat 2, 9 dibagi 3 dapat 3. Berarti sisa 6 kali 2, 12 per 3. Dapatnya sama ya, 4. Boleh juga contoh Ustazah kasih kayak nomor 5 ya, 20 kali 4 per 5 itu bisa pakai coret-coret juga ya. Jadi kalau atas dengan bawah itu artinya pembagian. 20 bagi 5 itu adalah 4. Sisa 4 kali 4 itu 16. Nah, jadi ini perkalian. Saya lanjut ke perkalian lagi, tetapi perkaliannya itu dalam bentuk semuanya pecahan. Kalau yang tadi yang dikalikan adalah bilangan bulat dengan pecahan. Ya, jadi kalau ini berarti kalau perkalian pecahan itu kan atas kali atas, bawah kali bawah. Ya, atas kali atas dengan bawah kali bawah. 3 kali 1, 3 per 4 kali 6, 24. Kemudian soalnya itu kan dalam bentuk simplest form ya. Jadi dalam bentuk paling sederhana. Jadi kita sederhanakan. 3 per 24. Bisa dibagi berapa ya? Oh, bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 dapat 1. 24 dibagi 3 dapat 8. Maka bentuk hasilnya adalah 1 per 8. Jadi seperti itu. Kita pindah ke worksheet 11. Worksheet 11 itu bentuknya juga perkalian, tetapi bentuknya adalah pecahan campuran. Sarannya Ustazah, dan ini wajib, silahkan untuk diubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa dulu ya. Ya, jadi contohnya nomor 4 ya, Ustazah ambil nomor 4. 1/2 itu kan sudah pecahan biasa, jadi tidak perlu diubah. Dikali dengan 25/8. Berarti 25/8 itu ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya adalah kali 8 kali 2, 16, tambah 5, 21/8. Nah, kemudian kita kali 1 kali 21, 21, 2 kali 8, 16. Nah, kalian juga bisa ubah jadi pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya, jadi bisa dibagi. Berarti 1, 5 per 16 ya. Jadi ini bentuknya. Apakah 5 per 16 masih bisa disederhanakan pecahannya? Tidak bisa ya. Jadi sudah cukup seperti ini saja. Jadi tipsnya untuk menyelesaikan worksheet 11 ini adalah ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, kemudian kali atas dengan atas, bawah dengan bawah, pembilang dengan pembilang dikali, penyebut dengan penyebut dikali. Oke, kita move to pembagian ya. Jadi ini pembagiannya, jangan sampai karena lihat layarnya kayak mirip tanda tambah ya, bukan tanda tambah ya, tetapi pembagian. Kalau pembagian ada 2 cara ya yang biasa Ustazah dapatkan. Ada yang biasa tanda baginya itu diubah menjadi kali, kemudian pecahan yang kedua itu dibalik posisinya. Contohnya seperti ini. 3 per 7 diubah tandanya jadi kali, kemudian ubah posisinya pecahan kedua menjadi 2 per 1. Kali biasa 6 per 7. Tetapi kalau Ustazah itu biasanya lebih cepat
Kalau caranya itu langsung kali silang. Jadi dia memang pembagian, tapi cara kerjanya itu adalah kita kali silang. Ya, kali silangnya jadinya seperti ini. 3 dikali 2 adalah 6. Nah, kemudian 7 kali 1 adalah 7. Sama ya jawabannya. Jadi tipsnya kalau pembagian itu boleh pakai cara yang pertama dengan cara ubah tanda bagi menjadi kali, kemudian balik posisinya pecahan ke 2. Boleh juga yang lebih simpel dan Ustazah biasa lakukan adalah langsung kali silang ya. Kali pembilang dengan penyebut pecahan kedua, pembilang dengan penyebut ya. Kali silang. Contohnya tadi yang Ustazah sampaikan caranya. Oke, kita ke worksheet 13. Pembagiannya dalam bentuk ada bilangan bulat ya. Ada pembagian, ada bilangan bulatnya. Caranya adalah, Ustazah ambil contoh ya nomor 2 ya. Oke, jadi 2/3. Bagaimana caranya ini Ustazah kalau dia bilangan 2 supaya jadi pecahan? Tambahkan saja per 1 ya. 2/1 memang bentuknya jadi pecahan tetapi nilainya tetap sama. 2/1 kan artinya 2/1. 2/1 ya 2. Nah, sekarang karena dua-duanya sudah pecahan sudah bisa kan? Ya, jadi kali silang seperti yang di worksheet yang 12. Jadi kayak ini juga nomor 5 langsung 9/1. Kemudian hasilnya nanti tetap ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Kita pindah ke worksheet 14. Ini tambah ya sama kurang. Apa yang membedakan ya? Ini add or subtract itu artinya jumlahkan atau kurangkan ya. Ini sama juga, tetapi karena berbeda ya, jadi harus intinya kalau penjumlahan sama pengurangan itu baru bisa dilakukan di pecahan apabila penyebutnya sama-sama pecahan dan penyebutnya sama. Kalau berbeda berarti harus disamakan dulu. Ustazah ambil contoh nomor 6 ya. Nomor 6 ada 8, bukan pecahan. Nah, ya, kalau berarti harus diubah menjadi pecahan. Caranya adalah kali saja dengan pembilang dan dengan penyebutnya pecahan yang satunya ya. 8 kali 2 16, langsung tambah per 2. Kenapa 16/2? 16/2 kan 8 ya. Jadi sama-sama nilainya 8 tetapi dia dalam bentuk pecahan dengan penyebutnya 2. Jadi langsung saja dikali dikali saja dengan penyebut yang pecahan yang di sampingnya. Nah, kalau di sini kan sudah bisa ya. Nah, sudah sama penyebutnya, sisa dikurangkan pembilangnya. 16 kurang 1. 15 ya. 15/2. Ya. Seperti itu. Berarti sama juga kalau nomor 3. Supaya 13-nya berubah jadi pecahan, kali dengan 6. 13 kali 6, 78/6 ya. Jadi 78 kalau dibagi 6 dapat 13 kan. Ya, jadi itu. Jadi ingat, penjumlahan sama pengurangan pecahan hanya bisa dilakukan kalau penyebutnya sama. Kalau penyebutnya berbeda, berarti harus diubah penyebutnya menjadi sama. Ya. Oke, kita ke worksheet 15. Worksheet 15 sama ya. Jadi penjumlahan dan pengurangan tetapi penyebutnya berbeda. Jadi kalau seperti itu harus disamakan oleh penyebutnya, Nak. Kita ubah dulu 8 dengan 2. Penyebut berapa ya yang bisa dibagi 8 bisa juga dibagi 2. Kita ubah menjadi penyebut 8 ya. Penyebut 8. Nah, pecahan pertama itu sudah berpenyebut 8. Nah, berarti tetap 1/8. Pecahan yang kedua awalnya penyebutnya 2 berubah jadi 8. Diapakan? Dikali 4 kan? Berarti yang di atasnya juga harus dikali 4. 4/8. Sekarang sudah bisa dijumlahkan. Sekarang sudah tidak diperhatikan yang di depan. Tapi yang diperhatikan adalah bilang ini. Yang sudah diubah penyebutnya. Jadi 1 tambah 4, 5/8. Ingat kalau penjumlahan sama pengurangan pecahan, yang ditambah dan yang dikurang itu hanya pembilangnya ya. Penyebutnya tidak diapa-apakan ya. Itu. Sama kalau misalnya nomor berapa ya? Nomor 6, cari penyebut yang bisa dibagi 6, bisa juga dibagi 8.
24. 24 bisa dibagi 6, 24 juga bisa dibagi 8. Oke, kita lanjut ke worksheet selanjutnya. Worksheet 16 ya. Jadi kalau ini pecahan biasa, pecahan campuran, ingat selalu untuk mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa. Setelah nanti pecahannya menjadi pecahan biasa, samakan penyebutnya, kemudian dihitung. Saya berikan contoh nomor 3 ya. Jadi 1/2 yang pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Kali baru tambah. 6 kali 1 6 tambah 3 9/6. Oke, selanjutnya kita ubah penyebutnya ya. 2 dengan 6. Bilangan apa ya yang bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 6? 6. 6 Ustazah ya. Jadi 6 tambah penyebut 6 ya. Ini awalnya 2. Berubah jadi 6 dikali 3. Berarti yang di atasnya juga dikali 3. Ini tidak berubah ya. Yang ini dengan yang ini tidak berubah. Berarti yang di atasnya juga tidak berubah. 3 tambah 9 12. 12/6. Ingat simple form ya, disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan. 12 dibagi 6, bisa dibagi Ustazah. Oh, hasilnya 2. Ya. Apakah boleh kalau hasilnya bukan pecahan? Boleh. Kalau memang seperti itu hasilnya, kenapa tidak? Oke, jadi ini sepertinya worksheet yang terakhir ya. Oh ini ya. Jadi ini worksheet terakhir untuk pecahan. Selamat untuk menyelesaikannya. Semoga bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang paling penting adalah harus teliti, harus bersabar menyelesaikannya karena memang banyak nomornya, tapi supaya kalian terlatih untuk menyelesaikan soal-soal ya. Kalau kalian sudah hebat di sini, insya Allah nanti kalau dapat masalah-masalah yang selanjutnya itu jauh lebih bisa. Ya, itu saja dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berkah yang melimpah. Coba dibaca.